Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil pembuatan makalah kelompok saya yang berjudul Gambaran Umum Budget Biaya Pabrik Tidak Langsung pada mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Di sini saya beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Afnan Amelia, yang kedua yaitu saya sendiri, Erlangga Ahmad Zulfikar, kemudian ada Endang Prihatin, dan juga Fadilah Afan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama latar belakang pada pembuatan makalah ini yaitu dalam dunia manufaktur, efisiensi produk menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah perusahaan untuk bertahan dalam persaingan industri yang semakin ketat. Salah satu elemen penting dalam perhitungan efisiensi adalah pengelolaan biaya overhead pabrik atau BOP. BOP mencakup biaya-biaya tidak langsung yang berkaitan dengan proses produksi, seperti biaya pemeliharaan mesin, biaya listrik, biaya telepon, hingga gaji karyawan non-produksi. Ketidaktepatan dalam menentukan tarif BOP dapat menyebabkan pembebanan biaya yang tidak merata pada unit produksi, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi operasional. Dan ruang lingkup yang akan dibahas yaitu mencangkup analisis tarif BOP standar di PT Sigi Multi Sejahtera pada tahun 2011. Fokus utama adalah produksi mesin tenaga listrik dengan kapasitas 5 PK, 10 PK, dan 15 PK yang mewakili berbagai tingkatan volume dan kompleksitas produksi. Analisis dilakukan terhadap data biaya tetap, variabel dan semi variabel, serta pengaruh varians terhadap laporan keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya pada studi kasus ini. Studi kasus ini dilakukan pada PT Sigi Multi Sejahtera, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi mesin transportasi berbasis tenaga listrik dengan kapasitas 5 PK, 10 PK, dan 15 PK. Perusahaan ini belum menetapkan tarif biaya overhead pabrik atau BOP standar, sehingga alokasi biaya overhead dilakukan berdasarkan realisasi pada akhir periode produksi. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pembebanan biaya overhead di setiap unit output yang dihasilkan, terutama karena volume produksi aktual seringkali melebihi rencana produksi. Sebagai langkah awal, biaya overhead dipisahkan menjadi 3 kategori utama berdasarkan tingkah laku biaya, yaitu biaya tetap, variabel, dan semi variabel. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menentukan tarif BOP standar yang lebih adil dan akurat. Oke, langsung saja kita masuk ke simulasi perhitungannya. Sebagai contoh, simulasi untuk biaya overhead variabel. Produksi mesin 5 PK direncanakan sebanyak 1.490 unit dengan biaya bahan penolong dianggarkan sebesar Rp198.110.400. Biaya per unit bahan penolongnya itu Rp109.110.400, kita bagi dengan 1.490 unit, yaitu jadi per unitnya mendapatkan 133.000 per unit untuk biaya per unitnya bahan penolong. Namun realisasi produksi mencapai 1.502 unit, sehingga total biaya bahan penolong yang sebenarnya terjadi adalah 1.502 unit dikali 133.000, yaitu yang sebenarnya adalah Rp199.766.000. Varians yang terjadi yaitu rumusnya biaya aktual dikurang dengan biaya anggaran. Biaya aktualnya yaitu Rp199.766.000 dikurang anggarannya yaitu Rp198.110.400, yaitu
Hasilnya adalah selisih Rp1.655.600. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis. Yang pertama yaitu kita pemisahan biaya overhead. Langkah pertama dalam analisis adalah memisahkan biaya overhead pabrik menjadi 3 jenis, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel. Untuk biaya tetap, contoh biaya ini adalah depresiasi mesin dan bangunan. Sebagai contoh, depresiasi bangunan untuk memproduksi mesin 5 PK adalah Rp21.481.047. Biaya variabel, kemudian biaya ini meningkat seiring dengan peningkatan volume produksi seperti bahan penolong dan pelengkap. Kemudian biaya semi variabel itu contohnya adalah biaya listrik yang memiliki komponen tetap sebesar Rp425.973 dan variabel sebesar Rp1.933 per jam kerja langsung per bulan. Kemudian kita penentuan tarif BOP standar. Tarif BOP standar ditentukan dengan membagi total biaya overhead dengan total jam kerja langsung atau unit yang direncanakan. Contoh, total biaya overhead tetap untuk mesin 10 PK adalah Rp154.546.039. Kemudian total unit produksi yang direncanakan ada 1.677 unit. Dan tarif overhead tetap yaitu rumusnya adalah total biaya dibagi total unit. Yaitu hasilnya adalah 92.127 per unit untuk tarif overhead tetapnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh varians BOP. Perhitungan varians menunjukkan adanya perbedaan antara biaya aktual dan biaya tarif yang dibebankan. Sebagai contoh, varians BOP untuk mesin 5 PK yaitu biaya overhead aktual sebesar Rp199.705.920. Sementara biaya berdasarkan tarif adalah Rp198.110.400. Varians yaitu rumusnya Rp199.705.920 dikurang dengan Rp198.110.400 yaitu mendapatkan hasil Rp1.595.520. Varians ini dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja operasional dan efisiensi produksi. Oke, kita saat ini akan memasuki penutup, yaitu kesimpulan dari makalah ini dan studi kasus yang telah diselesaikan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa kesimpulan dapat ditarik dari penelitian ini. Pertama, PT Sigi Multi Sejahtera belum menerapkan tarif BOP standar dalam perhitungan HPP. Akibatnya terjadi variasi signifikan antara biaya overhead aktual dan yang dialokasikan ke produk. Kemudian yang kedua yaitu penerapan tarif BOP standar memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya overhead secara lebih konsisten bahkan ketika volume produksi bervariasi. Kemudian yang ketiga yaitu varians BOP yang signifikan dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi efisiensi dan efektivitas produksi. Sebagai contoh, varians positif dapat menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menjaga biaya lebih rendah dari anggaran, sementara varians negatif menunjukkan adanya inefisiensi yang perlu diatasi seperti pemborosan bahan baku atau tenaga kerja. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.